wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal dan masih membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Kita langsung lihat untuk soalnya. Perhatikan gambar di bawah. AB atau garis AB, perhatikan ya, AB sejajar dengan DE. Oke, AB posisinya sejajar dengan garis DE. Dan BC sama dengan CD. Nah, di sini BC itu panjangnya sama dengan CD. Nah, ini adalah tanda sama ya. Katanya, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEC adalah kongruen. Kalian harus ingat lagi syarat-syarat dua buah bangun dikatakan kongruen. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga harus sama besar. Nah, itu adalah syarat dua buah bangun dikatakan kongruen. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC? Kita gunakan syarat kekongruenan yang tadi. Kita periksa dulu untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat di sini sudut A gitu ya. Sudut A kalau kita perhatikan, sudut A atau sudut B, kita mulai dari sudut B dulu, sudut B dan sudut D ini adalah sudut dalam berseberangan ya, sudut dalam berseberangan. Dan sudut dalam berseberangan nilainya akan sama besar ya. Sudut B dan sudut D ini adalah sudut dalam berseberangan dan nilainya sama besar. Kita tuliskan sudut B dan sudut D sama besar, yaitu sudut dalam berseberangan. Nah, kita cari lagi di sini sudut A juga sama dengan besarnya sudut E karena juga merupakan sudut dalam berseberangan. Kita tuliskan sudut A sama besar dengan sudut E, yaitu sudut dalam berseberangan. Jadi besar sudutnya akan sama besar. Nah, kita sudah dapatkan. Kemudian kita cek lagi sudut C atau pada segitiga ACB ya, sudut C pada segitiga ACB dan sudut C pada segitiga DEC ini juga sama besar. Kenapa? Karena ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Jadi kita tuliskan sudut ACB akan sama besar dengan sudut DEC karena merupakan sudut bertolak belakang gitu ya. Nah, kita sudah mengecek semua sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga ACB dan segitiga DEC. Di mana tadi sudut A bersesuaian dengan sudut E dan nilainya sama besar, sudut B bersesuaian dengan sudut D dan nilainya juga sama besar, sudut C juga bersesuaian dengan sudut C yang di sini ya, dan nilainya juga sama besar. Nah, sehingga kita dapatkan semua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah kita harus mengecek apakah semua sisi yang bersesuaiannya juga sama panjang atau sama besar. Nah, pada segitiga kalian harus ingat lagi ada beberapa syarat dua segitiga yang kita katakan kongruen. Nah, ini adalah 3 syarat dan jika dua buah segitiga itu memenuhi salah satu, nah salah satu ya, tidak harus ketiga-tiganya, memenuhi salah satu syarat ini dari 3 ini, maka nanti bisa kita simpulkan bahwa dua buah segitiga tersebut kongruen. Kita lihat syarat yang pertama. Ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaian dari dua buah segitiga tersebut sama besar, sama panjang gitu ya. Tentu saja dia akan kongruen. Atau yang kedua, dua sisinya bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar. Nah, jadi kita hanya mengecek saja kalau ada dua sisinya bersesuaian dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar. Jadi kita berikan istilah sudut, sisi, sudut, maka dua buah segitiga itu juga bisa dikatakan kongruen. Atau yang ketiga, dua sudut yang bersesuaiannya sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang atau sudut, sisi, sudut. Maka dua buah segitiga itu juga bisa kita katakan kongruen. Nah, supaya kalian lebih paham, saya coba keluarkan dulu segitiganya.
Di sini kita keluarkan ya segitiga. Nah, jadi kita keluarkan segitiga BAC ya. B, AC-nya di sini, B-nya di sini, AC. Kemudian keluarkan lagi segitiga yang satunya DEC. Oke, DEC. Tadi kita dapatkan besar sudut B sama dengan sudut D, ya kan? Kemudian besar sudut C juga sama, itu udah pasti sama tadi ya, karena dia saling bertolak belakang. Nah, kalian perhatikan apakah dua buah segitiga ini kira-kira dia memenuhi syarat yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, kita tahu di sini yang sama panjang BC itu kan bersesuaian dengan DC ya. Nah, yang sama panjang di sini yang diketahui hanya sisi BC dan sisi DC saja. Jadi untuk sisi yang lain kita tidak bisa memastikan apakah dia sama besar atau tidak karena tidak ada petunjuk lainnya. Nah, oke, kita cek lagi untuk syarat yang kedua. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, di sini lagi-lagi yang diketahui dua buah sisi, maksudnya sisi-sisi yang bersesuaian itu hanya satu pasang gitu ya. Sedangkan di sini katanya dua sisi yang bersesuaian. Nah, ini hanya satu sisi saja yang bersesuaian, yaitu BC dan DC yang sama panjang. Nah, syarat yang kedua kita tidak bisa dipenuhi ya. Kita coba syarat yang ketiga. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang. Coba perhatikan, di sini ada sudut B. Di sini ada sudut C, artinya ada dua sudut yang bersesuaian ya, yaitu sudut B bersesuaian dengan sudut D dan nilainya sama besar. Kemudian ada lagi sudut C yang bersesuaian juga dengan sudut C yang di sini dan nilainya juga sama besar. Kemudian katanya sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu juga sama panjang. Nah, perhatikan, sisi yang menghubungkan sudut B dan sudut C ini adalah sisi BC. Di sini juga sama, sudut yang menghubungkan sudut D dan sudut C juga sama panjang. Ya kan? Nah, jadi untuk ini atau untuk kasus ini dia memenuhi untuk syarat yang ketiga, di mana atau boleh disingkat ya, sudut, sisi, sudut. Perhatikan, sudut, sisi, sudut. Nah, gitu. Jadi karena dia memenuhi syarat yang ketiga atau salah satu dari syarat dua kongruen segitiga yang kongruen ini, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa segitiga ABC tentu saja kongruen dengan segitiga DEC. Nah, jadi dia memenuhi untuk yang ketiga. Kalau sudutnya udah kita periksa ya, dia semuanya sudah sama besar. Nah, kalau untuk sisinya dia memenuhi untuk yang ketiga. Jadi sudut, sisi, sudut. Ada dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ada dua sudut ya, sudut B dan sudut D sama besar dan bersesuaian. Sudut C bersesuaian sama besar juga. Dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut tersebut. Nah, sisi yang menghubungkan kedua sudut B dan sudut C, yaitu BC, juga sama panjang. Yaitu sudut D, sudut C di sini juga sama panjang. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya membuktikan. Kalau kalian menemukan kasusnya seperti ini, ada dua buah garis yang sejajar, kemudian nanti ada segitiga yang dibentuk dari dua buah garis sejajar dan perpotongan atau garis yang melalui dua garis sejajar tersebut, kalian tinggal cek sudutnya, kemudian lihat syarat yang dipenuhinya, apakah syarat pertama, kedua, atau ketiga. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.